Pada episode sebelumnya, gabungan semua pahlawan sedang sibuk-sibuknya bertempur melawan Pastur Agung dari gereja Tiga Pahlawan. Naofumi terpaksa menggunakan kekuatan sejati dari perisai amarah hingga membuatnya kehilangan banyak darah. Teknik ini mengeluarkan seekor monster besar dan langsung melahap Pastur Agung hingga membuatnya tewas seketika. Setelah itu, Ratu Melromak datang dan mengakhiri pertarungan sengit ini. Sebelum memasuki isi cerita, seperti biasa, buat kalian yang baru saja datang silahkan untuk subscribe channel ini dan jangan lupa untuk menyalakan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info-info terupdate dari kami. Oke teman-teman, inilah alur cerita anime Tate no Yusa episode 21. Naofumi terlihat sedang termenung di tepi pantai ditemani dengan Raptalia, Viro, dan Melty. Suara debur ombak dan burung camar mewarnai kebersamaan mereka saat itu. Scene ini mengingatkan kita pada saat awal episode 1 anime ini. Ketika itu Naofumi melihat sebuah reruntuhan bangunan dengan sebuah bendera di atasnya. Ternyata dia sedang bermimpi dan bangun dari tidur panjangnya. Tubuhnya penuh dengan perban akibat dari pertarungan terakhirnya melawan pastur gereja Tiga Pahlawan. Di sampingnya nampak Raptalia, Viro, dan Melty yang sedang kelelahan menjaganya. Mereka bertiga sangat senang saat melihat Naofumi telah bangun dari istirahatnya. Sejujurnya, Naofumi masih belum mengerti dengan apa yang telah terjadi. Sepertinya, Naofumi yang sudah tidak sadarkan diri setelah bertarung melawan pastur gereja, langsung dibawa ke gedung medis milik keluarga kerajaan. Kala itu dia telah tertidur hampir sebulan. Menurut penjelasan Raptalia, sang ratu berusaha mati-matian untuk menyelamatkannya. Teknik blood sacrifice memang adalah skill terkutuk yang sangat kuat, tapi skill ini menghancurkan musuh dan juga tubuh penggunanya. Sepertinya Naofumi harus berpikir lebih dulu sebelum menggunakan skill ini kembali. Saat mengetahui Naofumi telah siuman, Ratu Melromak langsung bergegas menemuinya. Ratu juga merasa lega melihat Naofumi bisa keluar dari kondisi yang kritis. Dia kembali memperkenalkan dirinya sebagai ratu kerajaan ini yang bernama Mirelia Q. Melromark. Sudah menjadi kewajibannya untuk membantu pahlawan legendaris yang merupakan sosok penyelamat dunia dari serangan gelombang malapetaka. Anehnya, dengan reputasi Naofumi sebagai pahlawan perisai, justru membuat negeri ini malah sangat membencinya. Sejak pertama kali datang di dunia ini, dia sudah langganan difitnah. Naofumi benar-benar memperlihatkan wajah kesalnya di hadapan sang ratu. Ratu pun langsung menjelaskan semuanya saat itu juga. Dia telah menjadi bagian dari rapat internasional pencegahan gelombang malapetaka, sehingga dia terpaksa harus meninggalkan Melromark. Hasil rapat memutuskan bahwa setiap negara besar akan memanggil satu pahlawan guna menghadapi gelombang malapetaka. Saat itu tidak disangka, Melromark seenaknya memanggil 4 pahlawan legendaris sekaligus. Hal itu membuat negara lain menjadi murka, dan untuk meredakan amarah mereka, ratu harus berkelana ke berbagai negeri. Tentunya ini adalah ulah dari Raja Outcry dan Putri Malty atau Main. Untuk itu sang ratu berjanji pada Naofumi bahwa dia akan membersihkan nama baik pahlawan perisai. Dia juga memastikan semua penghinaan yang selama ini diberikan pada pahlawan perisai akan dihapuskan. Kerja keras Naofumi yang selama ini telah berhasil menghadapi gelombang malapetaka dan gereja Tiga Pahlawan juga akan diganjar dengan hadiah yang sangat besar oleh kerajaan. Tapi sepertinya Naofumi tidak begitu senang mendengarnya. Naofumi masih belum percaya sepenuhnya dengan pihak kerajaan ini. Dia juga tidak berencana untuk menetap di Melromark. Dia hanya akan pergi ke tempat gelombang malapetaka muncul dan bertarung di sana. Sebenarnya, itu adalah cara tercepat agar dia bisa segera kembali ke dunia asalnya. Ratu pun tidak bisa menahan keinginan Naofumi ini. Setelah itu Ratu meminta Naofumi untuk datang ke kastel kerajaan besok guna membersihkan namanya dari berbagai tuduhan kriminal di hadapan publik dan juga menghukum Raja Outcry dan Malty. Inilah cara Ratu untuk menegakkan keadilan di negerinya. Keesokan harinya, suasana di luar kerajaan sudah sangat ramai oleh para penduduk Melromark. Di sini hanya parti pahlawan perisai saja yang boleh masuk ke dalam kastel, sementara parti pahlawan lain tidak diperkenankan masuk. Naofumi dan timnya bertemu dengan Motoyasu, Ren, dan Itsuki.
Keempat pahlawan legendaris ini kemudian dipersilakan untuk masuk menghadap sang ratu. Saat itu, Main dan Raja telah diborgol dan dianggap sebagai kriminal kerajaan. Motoyasu, Ren, dan Itsuki yang melihat hal ini benar-benar terkejut. Kemudian persidangan dimulai untuk menguak fakta tentang apa yang sebenarnya telah terjadi. Persidangan ini dimulai dengan disaksikan secara live oleh semua penduduk Melromak. Raja dan putri pertama ini disidang sebagai pelaku yang menimbulkan kegemparan di negeri ini. Ratu sendiri akan berlaku sebagai hakim dan akan menghukum mereka. Supaya persidangan ini adil, maka Malti akan diberikan tanda kutukan untuk sementara. Sang ratu menjelaskan bahwa ini hanya untuk berjaga-jaga, karena Malti sebenarnya adalah seorang pembohong yang ulung. Malti benar-benar kesakitan saat sihir kutukan ini ditanamkan. Ratu pun membuka kedok sang raja dan Malti yang tidak disangka telah bersekongkol dengan gereja untuk membunuh semua pahlawan legendaris. Saat menyangkal tuduhan ini, sihir kutukan Malti langsung bereaksi dan menyiksanya. Hal ini mengindikasikan bahwa jelas Malti telah berbohong. Ratu tidak menyangka bahwa anaknya sendiri telah tega dengan sengaja menggulingkan kerajaan negeri ini. Selain itu, Malti juga bekerja sama dengan pihak gereja untuk membunuh Melty, adiknya sendiri, agar dia bisa menjadi pewaris tahta selanjutnya. Demi melancarkan urusannya, Malti menfitnah pahlawan perisai dengan tuduhan telah menculik putri Melty. Jawaban bohong Malti justru membuatnya semakin tersiksa karena sihir yang melekat di tubuhnya. Sementara itu, Raja Outcry disidang karena telah bekerja sama dengan gereja dan memanggil keempat pahlawan legendaris selagi ratu tidak ada di tempat. Raja berargumen dengan logikanya sendiri dan menuduh Naofumi telah memperkosa putri pertamanya. Saat sang ratu bertanya pada Malti, apakah benar Naofumi telah memperkosanya? Lagi-lagi Malti berbohong. Tentu saja hal ini membuat sihir budak semakin bereaksi keras dan menyiksanya. Motoyasu yang tidak percaya hal ini terus membela Malti. Dia pun langsung membuat kontrak budak dengan Malti. Dia akan membuktikan kalau Main tidak bersalah. Setelah kontrak terjadi, Motoyasu langsung menanyakan sendiri pada Main, apakah benar Naofumi telah memperkosanya kala itu. Malti kembali dengan jawaban bohong dan tentunya membuat sihir budak bereaksi menyiksanya. Saat itu Motoyasu benar-benar terpukul mengetahui fakta bahwa selama ini dia telah dibodohi oleh Main yang sangat dipercayanya. Semua penduduk Melromak yang menyaksikan persidangan ini mulai mengetahui fakta yang sebenarnya. Tapi hati Naofumi yang namanya dibersihkan benar-benar tidak tersentuh sedikit pun. Akhirnya ratu memutuskan untuk melepas status kebangsawanan Raja Outcry dan Putri Malti. Dia pun akan mengeksekusi mati mereka berdua di hadapan umum. Di halaman kerajaan, Outcry dan Malti telah bersiap untuk menemui ajalnya. Mereka akan dipenggal dan dipertontonkan di hadapan publik. Siapapun yang telah melukai negeri ini dan rakyatnya pantas untuk mati, apalagi jika mereka adalah anggota kerajaan. Warga sangat geram dengan perbuatan kedua kriminal ini. Mereka semua ingin proses eksekusi segera dilakukan. Kepala mereka mulai dimasukkan dan dikekang pada lubang eksekusi. Main sangat ketakutan dan dia meminta bantuan Motoyasu untuk dilepaskan. Sayangnya Motoyasu yang sangat kecewa sudah mengabaikannya. Main benar-benar terkejut karena sudah tidak ada lagi yang membantunya saat ini. Kini dia meminta bantuan Naofumi untuk mengampuninya. Wajahnya benar-benar tidak ikhlas meminta bantuan. Naofumi pun berteriak menghentikan prosesi ini. Sesaat sebelum sang ratu akan memberikan perintah eksekusi. Semua orang pun terdiam. Naofumi langsung berjalan menuju tempat eksekusi. Hukuman mati masih terlalu ringan bagi Outcry dan Malti. Naofumi memberikan penawaran dengan mengubah nama raja menjadi sampah dan putri pertama menjadi jalang. Mereka akan menyandang nama ini selama sisa hidupnya. Jika tidak mau, maka mereka boleh mati sekarang juga. Maka demi menghargai pahlawan perisai, sang ratu pun membebaskan sampah dan jalang ini. Gereja tiga pahlawan yang menjadi dalang di balik semua ini juga akan dihapuskan. Saat itu juga, warga masyarakat langsung membuang jimat tiga pahlawan mereka. Setelah itu, Naofumi pergi dan akan bekerja sama dengan seluruh negeri di dunia ini untuk menghadang gelombang malapetaka karena sudah menjadi tugasnya sebagai seorang pahlawan legendaris. Naofumi benar-benar sangat keren saat ini. Saat akan meninggalkan kerajaan ini, Naofumi disambut dengan ramah oleh masyarakat.
Bahkan para prajurit kerajaan memberikan penghormatan tinggi padanya. Dari kejauhan, Melty berteriak memanggilnya. Dia berterima kasih karena diantar pulang dan juga menyelamatkan ayah dan kakaknya dari eksekusi mati. Naofumi pun tersenyum dan berpamitan pergi. Saat pertama kali meninggalkan gerbang ini, uang, kepercayaan, dan kehormatannya sebagai seorang pahlawan telah direnggut. Dia kehilangan segalanya. Itu semua karena dia adalah pahlawan perisai yang lemah. Tapi Naofumi tidak ingin merebut itu semua ataupun menginginkannya kembali. Hal ini dikarenakan dengan menjadi seorang pahlawan perisai, dia bisa memetik banyak pelajaran penting. Dimanapun gelombang malapetaka muncul, dia dan teman-temannya pasti akan datang menghentikannya. Ini adalah tugasnya sebagai salah satu dari 4 pahlawan legendaris, yaitu pahlawan perisai. Oke teman-teman, itulah akhir cerita dari anime Tate no Yusa episode 21. Semoga kalian semuanya suka dan tidak bosan untuk terus mengikuti ceritanya. Bantu kami untuk terus mengembangkan channel ini dengan klik tombol like, komen, dan subscribe. Apabila info dari channel ini bermanfaat, silahkan kalian bagikan kepada teman-teman kalian. Tetap semangat dan sampai jumpa di konten kami selanjutnya.